Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast dimanapun Anda berada, tentunya bertemu lagi dengan kami di sini. Saya Ade Fitri bersama tamu spesial di acara Ngobrol bareng Ade Fitri, sharing you. Wah, luar biasa banget. Insya Allah semua yang mendengarkan, yang menonton di acara kali ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat selalu insya Allah ya. Tetap glowing, sehat, bahagia gitu, AFK banget. Nah, oke. Kesempatan kali ini temanya sangat luar biasa dengan tamu yang luar biasa juga. Nah, temanya adalah how much mental health affect our life. Nah, aduh berat banget sih. Tapi mengingat tanggal 10 Oktober tahun ini peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia sedang digaungkan kembali. Artinya ya kayaknya perlu banget kita bahas, kita sharing di sini, mendatangkan tamu spesial dan juga ada beberapa dilansir dari beberapa artikel yang menyatakan bahwa peringatan mental health ini betul-betul harus diperhatikan karena pada tahun 2018 WHO mencatat setiap 40 detik seseorang meninggal karena gangguan jiwa dan 800.000 orang setahun meninggal karena bunuh diri. Aduh, astagfirullahaladzim, ngeri juga ya sahabat. Tapi jangan khawatir kalau misalkan memang saat ini nih kita akan sharing banyak kepada salah satu tamu yang hebat, yang luar biasa. Beliau adalah wanita cantik, wanita yang multi talenta sekali, dan di sini sebagai tamu istimewa. Oke, perkenalkan Tete Reza Della. Halo. Thank you, Teh. Apa kabar sayang? Baik, alhamdulillah berkah. Oke, selamat datang di Sahabat AFK Ngobrol bareng Ade Fitri nih. Nih kesempatan kali ini karena tadi temanya udah aku bawain ngomongin soal mental health gitu kan. Bahwa kalau misalkan menurut Kemenkes, mental health itu adalah kondisi ketika kita berada secara lahir batinnya tentram katanya. Terus udah gitu sehingga kita juga bisa menikmati semua yang ada di sekitar kita dan akhirnya saling bisa berinteraksi dengan siapapun yang berada di sekitar kita. Dan kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik. Nah, menurut Teteh Della Reza nih, atau Teh Reza kali ya dipanggilnya? Enggak. Boleh ceritain mungkin sebelumnya sahabat podcast di sini juga ingin mungkin diingatkan bahwa Teteh Della Reza ini adalah seseorang yang sangat familiar di bidang fashion designer, luxury brand. Nah, itu tepatnya. Tapi Teteh boleh dong di-present dulu, diingatkan teman-teman ataupun sahabat podcast yang mendengar background dari Teteh sendiri. Silakan. Okay. Halo semuanya, sahabat podcast. Nama saya Reza Della Rae, boleh dipanggil Reza atau Della. Saya ibu rumah tangga, tapi saya juga punya usaha. 13 tahun terakhir itu menjadi luxury brand curator untuk seputar brand Hermes, Chanel, seperti itu. Dan baru punya bisnis baru yang berhubungan dengan luxury high-end fashion, di mana saya bekerja sama dengan partner saya, seorang desainer namanya Opi Bahtiar. Itu kita bergerak di bidang high-end fashion. Oh, jadi passionnya memang di fashion, di luxury brand, dan memang itu mencerminkan perempuan sekali. Betul, lifestyle kita. Betul. Nah, kalau misalkan ngomongin luxury brand, terus tadi juga kan berhubungan, berkaitan sekali dengan high end. Pasti secara price ini kan ya namanya juga pasti high end, ya pasti mahal. Nah, dengan kategori sekarang kita dilanda pandemi, ini kan pasti berdampak ya? Berdampak, nggak ada yang kayaknya pandemi ini semua lini ekonomi sosial pasti berdampak, nggak ada yang nggak berdampak. Termasuk kepada ya customer yang sudah terbentuk sekian belas tahun itu ya. Betul, tapi memang kebenaran kok dilalah yang sama Opi Bahtiar ini tercetus pada saat pandemi tahun lalu. Oh, jadi tetap ada positifnya nih. Betul, malah jadi ada
peluang yang baru gitu, Oh, bisa Masya Allah, dibilang. Alhamdulillah. Teh. Oke. Tadi kan saya membahas masalah di sini adalah mental health. Ya. Pada saat kita bicara mental health, menurut Teteh Reza Della ini seberapa penting sih menjaga kesehatan mental? Penting banget. Jadi aku sendiri juga punya background yang dimana saya ini kan awalnya dari Bandung ke Jakarta, orang daerah. Teteh orang Sunda. Sunda. Masya Sepupuan Allah. sama orang Bandung. Iya bener, kita teh sepupuan. Jadi emang memahami hiruk pikuk Jakarta yang penuh dengan beragam macam manusia, dan kita belum kuat secara jati diri gitu ya. Jadi mengalami mental health yang Goncangan ya. cukup menggoncang gitu. Tapi oke. sebenarnya setelah dijalanin itu adalah cara kita untuk mengenali diri kita sendiri. Waduh, Masya Jadi mental health itu menurut aku pribadi benar. Jadi secara kan kita menjadi manusia ini kan nggak cuma fisik, betul. ada jasmani, ada rohani, Yes. gitu kan. Mhm. Ketidakselarasan antara jasmani dan rohani itulah yang membuat pencetus dari mental health issue. Aduh, bener banget sih. Makanya orang kalau nggak kuat-kuat banget akhirnya jadi ngambil Betul. shortcutnya dengan bunuh diri. Iya, apalagi menggunakan sekarang drugs. ada sosial media. Iya, Terlalu banyak contoh-contoh orang ingin menjadi si A, si B, si C, nampak sempurna. Oh, sukses tuh kayak dia loh, kayak dia loh, kayak dia. Nah, tanpa sadar kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita, terlalu jauh dari diri kita sendiri. jadi akhirnya memaksakan gitu ya. Memaksakan diri. Oke. Itulah pencetus mental health issue tadi, depresi, stres, karena sebenarnya yang dia ikuti itu tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Kemampuannya, betul. Kemampuan dan yang ada dalam dirinya Potensi, sendiri, betul, potensinya betul, dia betul, gitu. betul. Jadi artinya menurut pengalaman aku, mental health itu adalah pertanda yang bagus untuk kita mengenali kelebihan dan batasan diri, mengetahui batasan diri. Karena kan kita kan pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Betul. Nggak ada manusia yang sempurna ya. Betul. Betul. Jadi kalau kita bilang, aduh aku banyak banget nih luka batin, biasanya kan gitu kan, Iya, berawal dari jadi luka batin, trauma, benar. Betul. Luka batin yang dimana mungkin bisa dibilang nih sebagian besar dari keluarga sendiri biasanya, Oke. dari betul. orang tua. Betul. Ada yang tidak sepaham, komunikasi orang tua yang mungkin kurang nyampe ke kita, jadi kesannya kayak satu arah aja komunikasinya. Itu bisa jadi menjadikan luka batin dalam diri kita, padahal mungkin sebenarnya orang tua kita berniat yang baik, tapi kitanya komunikasinya kurang Menerimanya. bagus, Betul. kurang clear. Biasanya kan Betul. orang tua kan marah-marah, kesannya kayak kok dimarahin sih, padahal cara komunikasi dia seperti itu, dan kita menginginkan cara yang berbeda. Atau Gap mungkin generasi. Oh iya benar. Yes. Baru saya mau bilang bahwa ini mungkin terciptanya perbedaan antara generasi Iya. kolonial dengan milenial. Betul. Jadi gap generasi itu kan Oke. ada cara komunikasi sendiri-sendiri. Milenial Betul. gimana? Betul. Terus sebelum milenial dan setelah seperti apa, itu berbeda. Jadi cara komunikasi yang berbeda itulah. Lalu mungkin juga orang tua kita juga mempunyai luka batin dari orang tuanya. Oh jadi semua berkaitan. Berkaitan. Oke. Tapi luka batin itu, kalau kita punya luka batin, itu pertanda yang bagus untuk kita mengenali mengenali diri dengan level kesadaran yang lebih dalam lagi. Jadi lebih matang juga. Benar, kita kan bukan cuma sekedar nama atau Betul. biodata. Betul. Dari kejadian-kejadian tertentu kita harus ibaratnya merenungi, muhasabah. Muhasabah diri. Kalau di sekarang tuh lagi trennya tuh ada kata-kata mindfulness. Yes. Jadi kita harus mindful. Mindfulness itu adalah kehidupan yang dengan menerapkan lifestyle berkesadaran. Contohnya berkesadaran tuh kita nafas aja sering nggak sadar kan? Nggak sadar. Taking for granted gitu. Betul. Padahal melalui nafas ini, kalau kita sadar, inhale dan exhale, akan terbangun atau tercipta kesadaran yang berbeda. Kita akan menjadi kayak menyatu dengan diri kita sendiri. Jadi dengan mental health issue itu, potensi dalam diri itu kalau kita benar-benar mau dan berani menjalani, karena kan biasanya orang tuh nggak mau jalanin teh, Udah nggak mau takut duluan. sakit, Iya, udah takut duluan. jadi kayak I'm okay kok, nggak apa-apa kok. Padahal it's okay to be not okay, it's okay to be not perfect. Yes. Jadi menurut aku dengan adanya media sosial itu kita harus pintar-pintar Iya. gitu. Banyaknya adalah
pengen dilihat orang sampai kita nggak ngeliat diri sendiri. Gampang Oke, gitu. betul. Itulah yang kadang-kadang malah jadi menyesatkan. Iya, jadinya Terganggu lah jadi mentalnya. si mental health issue itu yang tadinya bisa potensi baik mengenali diri, Yes. malah jadi tenggelam Oh, benar di Pak. depresi. Oh, kok nggak diakuin sih keberadaannya, terus maksa. Ibaratnya kayak jadi stres gara-gara orang lain tidak mengakui dia. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang menurut aku kita bisa ada pilihan lain di mana nggak apa-apa orang nggak ngakuin kita. Yang penting pertanyaannya adalah kita sudah mengakui diri kita sendiri belum dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Jadi mengenal diri sendiri dulu lebih menarik kepada cerminan diri, Iya. introspeksi diri. Mengenali diri dari dalam. Betul. Itu butuh perjalanan kayaknya yang Betul. yang secara normatif mungkin beragam ya. Beragam. Ada yang sebentar, ada yang butuh waktu lama. Nah, kembali lagi ke kehidupannya Teteh Reza nih, Teteh Reza Dila. Yang pernah dialami selama ini sempat mengalami goncangan-goncangan ataupun ya itu deh tadi mental health kena, itu butuh proses berapa lama dan apakah dibarengi dengan konsultasi kepada orang-orang ahlinya atau memang bagaimana? Kalau aku sendiri memang grow up berawal dari semuanya yang mental health tadi. Mulai dari kecil aku mungkin dibesarkan di keluarga yang lumayan do tinggi semua ibaratnya. Jadi aku juga terbiasa dengan do tinggi. Lalu aku berhadapan dengan masyarakat setelah kita kuliah lah ya. Setelah kuliah kita berhadapan dengan masyarakat umum dan dimana do tinggi itu nggak diterima dengan baik. Something wrong with myself. Lalu aku di situ bertekad ingin menjadi orang yang sabar gitu. Oke. Dan dulu tuh ingat banget banyak banget keluarga yang bilang bahwa nggak mungkin bisa berubah kalau karakter tuh nggak bisa berubah karena Iya, sudah katanya turunan. begitu. Nah aku tuh nggak pernah percaya. Aku percaya bahwa hidup tuh penuh dengan pilihan. Yes. Akhirnya ya perjalanannya dimulai, lalu bisa dibilang sempat juga tersesat di mana, bukan dibilang, nggak bisa dibilang tersesat sih, tapi perjalanan ya, bagian perjalanan di mana terlarut dengan kehidupan ibu kota yang serba wah dan menyilaukan gitu. Iya. Tapi cepat tersadar juga bahwa Alhamdulillah ya. itu bukan diri aku. Jadi akhirnya menutup diri, membatasi diri dari kehidupan yang tidak membuat aku lebih baik lagi gitu. Terus pernah mengalami guncangan juga. Saya kan single parent, jadi pada waktu perpisahan dengan ayahnya anak saya gitu. Lalu di situ aku menyadari bahwa aku tuh nggak tahu cinta tuh apa. Baru di situ tergerak untuk selama ini aku cuma mikirinnya adalah kerja untuk keluarga, tapi nggak merhatiin diri sendiri. Nah baru anak saya lahir, baru di situ ya anak itu kan perlu sentuhan ibu. Betul. Pada saat dia lagi menyusui. Di situ aku kayak ini cinta nih. Ini cinta. Lalu aku jadinya seperti menjadikan anak aku tuh seperti guru gitu. Betapa simpelnya anak kecil yang dikasih mainan kertas-kertasannya dia bisa ketawa dengan bahagia. Insya Allah. Jadi aku banyak introspeksi dan belajar dari anak aku. Tapi itu pun belum bisa menjadikan aku lebih sabar ya. Lalu 2017 aku dapat satu musibah bisnis yang lumayan cukup besar, ratusan juta gitu, dibawa lari. Nah di situ aku sempat mengalami depresi banget sampai nggak bisa beli susu anak. Jadi seperti semua masalah yang datang itu pada saat itu sih kayak ini masalah bertubi-tubi ya. Tapi kalau saya ngeliatnya sekarang pakai helikopter view gitu, itu adalah bentuk dari doa gue. Helikopter view sekarang melihatnya. Iya. Ya? Oke. Doa di mana aku mau jadi orang lebih sabar. Masya Allah. Jadi begitu kita sabar, yang datang adalah ujian. Betul. Allah memintakan kita melalui ujian-ujian tersebut. Iya, bukan yang sabar jreng kayak gitu ternyata kata Allah nih. Bukan dibeli juga di mana gitu bukan ya. di mall Betul. gitu kan, bukan dengan kita pakai luxury brand juga, Iya, ibaratnya gitu. iya. Jadi ternyata memang menjadi sabar itulah tekad aku dari aku umur 6 tahun teh. Allahumma sholli ala sayyidina. Baru bisa mendapatkan, memahami kesabaran itu apa setelah 2017 aku mengalami guncangan bisnis.
Sebelum itu aku memang ke psikolog, udah nyobain. Oh, jadi didampingi dengan beberapa profesional ya? Iya, ke psikolog masih ada yang kurang karena pengobatannya semua dari luar. Disuruh Pakai cerita, obat. tapi aku nggak mau obat. Oh, oke. Jadi cuman sharing. Datangnya sama psikolog yang tidak memakai obat sih. Oke. Jadi hanya bercerita. Hati aku bilang ini kok ada yang kurang. Lalu akhirnya aku hipnoterapi. Oh, melakukan hipnoterapi. Hipnoterapi sebentar aja, nanti gitu lagi. Oke. Lalu aku meditasi meditasi ada health meditation di Tapabrata Bali. Di situ lumayan aku mengenali, oh Dela itu nggak cuma Dela fisik, tapi ada Dela secara jiwa. Menyadari pernafasan mindfulness tadi. Terus awareness lebih tinggi lagi nih jadinya akhirnya tentang soul ya, tentang jiwa. Dengan ya. kesadaran kan kita kan sebenarnya kan manusia itu kan yang membedakan satu sama lain adalah kesadarannya kan. Iya, betul. Luarnya mah mau umurnya berapapun, tapi kesadaran itu kita bisa merasakan yang hanya kita yang bisa rasain. Nah, dengan adanya ujian dan mental health itu sebenarnya untuk mengikis kesadaran sampai kesadaran bahwa kita bukan badan ini. Kita adalah ruh yang ditiupkan. Jadi pada saat aku meditasi, aku belajar pernafasan, tapi kok masih ada yang kurang juga. 2017 akhirnya aku mendapatkan satu guru yang guru teteh juga ibaratnya. Guru spiritual, dialah yang mengantarkan siapa diri kita yang sejati. Masya Allah. Baru di situ bisa memahami diri secara jiwa, hidup dengan selaras, berdamai dengan masa lalu. Karena kuncinya cuma satu, embrace, terima lukanya. Dan emang nggak sakit, polanya emang kayak kita tuh dapat luka. Luka kan kalau kita kebeset kan sakit kan, Teh? Iya, betul. Biarin aja karena our body know how to heals. Yes. Begitu juga dengan batin kita juga sama. Jadi begitu lukanya masih basah, dipegang-pegang terus nih, ya nggak sembuh-sembuh. Betul, basah lagi, bahkan lebih basah parah. lagi, jangan dikorek kayak kalau wajah kan nggak baik ya, ini tangan dikorek-korek ya kan kotor ya jadinya. kotor. Ya. Jadi memang luka itu Infeksi. kita embrace. Oh iya, saya ini punya luka ini, sayangin diri sendiri. Masya Allah. Jadi kita harus punya waktu sendiri, di mana dengan kita punya cara masing-masing lah. Ada yang caranya sholat, ada yang caranya meditate, itu masing-masing pilihan. Tapi kita harus punya waktu yang memang duduk diam, hadapin diri sendiri, hanya dengan menutup mata dan olah nafas. Rasain aja. Nanti batin itu akan bercerita dengan kumpulan-kumpulan cerita. Nah, pada saat itu terjadi, misalnya Teteh teringat sesuatu yang menyakitkan dan menangis, biarkan menangis. Oh, bukan di denial, tapi jangan. Oh, oke, tapi ikutin aja. Oke. Jadi nanti dengan nafas diam, inhale exhale, dengan kita zikir. Kalau yang agama Islam ya boleh zikir Allahu gitu. Jadi nanti tiba-tiba ada kayak cerita, batin kita akan bercerita tuh, memorinya akan keluar. Biarin aja, mau nangis mau apa, itu kita harus berani dulu menjalani itu. Ntar pelan-pelan, takes time, dia akan tahu, akan sembuhnya perlahan. Tapi setelah kita sembuh, kita akan muncul kepintaran yang baru. Jadi di balik luka itu ada kepintaran. Yasir walatu asir. Masya Allah. Dipermudah, jangan dipersulit kalau lagi ada luka gitu. Jadi kayak sesungguhnya di saat ada musibah ada kemudahan, kan diulang 3 kali. Betul. Jadi memang permasalahan dan solusi itu datangnya berdampingan sebenarnya, cuma karena kita fokusnya di luka, jadi nggak bisa ngelihat kayak nggak kelihatan gitu. Jadi solusinya apa sih? Karena kita terbiasa dengan misalnya mengandalkan orang lain, tidak mengenal diri lah poinnya gitu. Jadi hadepin luka itu sendiri, karena our body always know how to heal. Dan nanti akan didatangkan orang-orang itu yang sesuai dengan pada porsinya untuk membantu pengobatan mental health kita. Apakah ini sama dengan law of attraction itu tadi? Yes, exactly. Jadi kalau aku kaitkan dengan spiritual science, kepala kita itu seperti pemancar kan, kayak handphone kan memancarkan frekuensi. Yeah. Lalu hati kita ini atau jiwa kita ini yang kasat mata, itu dia adalah sebagai magnetik.
dia akan menarik frekuensi. Jadi apabila kita memancarkan kebahagiaan, kita akan menarik kebahagiaan juga. Oke. Tapi kepala bisa dimanipulasi loh. Karena kepala ini tuh hanya terdiri dari memori-memori yang pernah dialami. Alam sadar dan alam setengah sadar, alam tidak sadar. Badan kita ini alam tidak sadar. Makanya kita suka sakit di mana. Terus kalau misalnya lagi sedih pengen dipupuk gitu anak kecil misalnya. Karena itu adalah bentuk memori yang pernah terekam oleh badan kita yang dibilang alam tidak sadar tadi. Oh, Masya Allah, pengalaman yang luar biasa Iya. sekali. Alhamdulillah. Oke, jadi ini sangat-sangat sebetulnya terdengar complicated kalau memang tidak mendalami ya. Pembicaraannya agak berat. Namun betul-betul ini semua yang kita alami. Karena kita kalau tidak belajar dari pengalaman, maka kita tidak akan pintar. Ya, kita tidak berdamai dengan masa lalu, maka kita tidak akan pernah maju. Saya rasa seperti itu. Jadi tadi pengalaman-pengalaman dari Teteh Reza begitu dalam yang akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan lebih cepat menggapai hidayah. Kalau kita bilang, boleh dibilang seperti itu Teteh. Oke, jadi akhirnya juga bisa lebih banyak mengkaji dan mengaji diri sehingga menginfluence di sekitar kita berada, jadi akhirnya lebih positif lagi. Dan saya percaya bahwa saya juga terlahir dari orang tua yang sama, dengan ketromaan beliau-beliau, dengan pengalaman juga pada saat kita bertumbuh kembang, juga kita berinteraksi dengan partner life ataupun karir kita, apapun itu, sehingga membuat kita banyak ketromaan. Namun alhamdulillah saya sepakat dengan tadi pernyataan Teteh Reza, percaya bahwa Allah siapkan semua itu, sudah ada dengan jawabannya, sudah ada dengan solusinya. Maka akan didatangkan orang-orang yang memang sekiranya bisa lebih memintarkan, lebih menggugah mungkin kesadaran kita, dan juga malah lebih memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. That's why kita bicaranya dalam kondisi apapun, walaupun pandemi sekarang ini kalau misalkan kita lihat banyak sekali dampaknya kepada, ya tadi Teteh bilang bahwa media sosial sih salah satu pencetus gitu kan ya, dimana kita juga kalau tidak pintar-pintar dalam bisa memilah-milah, mungkin di sini menjadikan trigger kita akhirnya jadi memaksakan dan akhirnya jadi stres sendiri. Memang banyak sekali kejadiannya, namun gak usah khawatir sahabat podcast. Edisi kali ini ataupun konsep hari ini nih, temanya sangat menarik dan dapat pengalaman yang sangat luar biasa dari Teh Reza, sehingga insya Allah bisa menjawab daripada apa yang menjadi beban hati kalian, beban mental kalian. Karena banyak banget Teh Reza yang DM ke aku bahwa, Bun, kok kelihatannya tegar banget sih gitu, kok kayak bisa banget sih semuanya, emang Bunda nggak pernah sedih ya, Bunda nggak pernah susah ya, Bunda nggak pernah stres ya. Who said so gitu kan, kita kan being a normal juga, pasti semua manusia basicnya merasakan hal yang sama. Namun ya bagaimana mengkondisikan, yaitu dia tadi self awareness, kita harus lebih mengenal, menarik ke dalam gitu ya Teh ya. Jadi lebih ke solusinya mungkin gini, dikurangi mencari jawaban itu dari luar. Contoh kita mengenal self love. Self love itu banyak banget pengertian anak-anak muda sekarang, atau mungkin yang tua juga nggak mengenal umur lah ya. Tapi lebih ke self love tuh gue mau belanja untuk diri gue sendiri, manjain diri. Saya sempat berpikir begitu loh, pokoknya saya harus belanja untuk membahagiakan diri. Ternyata padahal itu ya? Bukan itu. Jadi kenapa kini pandemi semua orang harus WFH, work from home. Kalau kita mau melihat as above so below, jadi Hermes itu ada dulunya tuh beliau adalah guru spiritual namanya Hermes Trismegistus. Sebelum dia meninggal, murid-murid itu nanya sama dia, kamu punya ilmu apa yang kamu akan tinggalkan untuk kita? Tapi bukan yang Hermes brand ya Teh. Oh, aku kan langsung mikirnya ke situ ya. Bukan, beda-beda. Kalau itu mah nama keluarga. Tapi ada seorang guru besar spiritual dari Yunani namanya Hermes Trismegistus. Lalu beliau bilang, nanti kalau saya meninggal, kamu lihat aja di dalam petinya apa. Tulisannya gini, as above so below, as without so within, as the universe so does the soul. Dia bilang apa yang terjadi di luar adalah pancaran dari diri kita. Sekarang kita WFH, work from home. Semua orang dipaksa pulang ke rumah. Nggak boleh kemana-mana. Hakikatnya apa coba? Kalau kita boleh mengamalkan yang tadi as above so below, artinya manusia sekarang tuh sudah terlalu banyak keluar diri, menjadi materialisme, melihat sebagai
uang sebagai dituhankan, Iya, dituhankan. membenarkan memakai agama sebagai sesuatu untuk tujuan-tujuan egonya Kepentingan. sendiri, Betul. yang untuk kepentingannya sendiri. Betul. Nah, kenapa kita work from home? Kita harus bekerja dari rumah sejati dalam diri. Masya Allah. Kenalin diri sendiri. Jadi biasakan mengenal self love itu dari dalam diri. Contohnya nih, yang paling gampang aja. Oh, aku tuh nggak bisa kalau tidurnya kurang dari 8 jam. Ya udah disetting aja 8 jamnya tuh dipas-pasin gitu. Satu itu. Yang kedua, oh aku ada GERD nih, aku ada apa. Ya di pola makannya dibenerin. Tapi ada juga yang lebih penting lagi, yaitu ibadah nggak bisa ditinggalin. Masya Allah, benar banget. Memang di atas kita masih ada kekuatan, dan kita hanyalah seorang manusia. Betul. Sekuat-kuatnya manusia, mau sok kuat, nggak bisa. Ada yang maha kuat soalnya. Ada yang maha kuat. Jadi mau nggak mau kita harus melibatkan Tuhan. Masya Allah. Apapun agama kalian ya, sahabat Betul. podcast, karena memang ibadah itu menjadi kunci Iya. barrier kita, semakin kita bisa bertahan di dunia ini. Ini Iya, memahami agama tidak hanya dari sisi luarnya saja, betul. tapi kupaslah lebih dalam lagi hakikatnya, kesadarannya lebih dalam lagi. Karena semua agama ada hakikatnya, ada arti syariat, ada arti hakikat. Jadi work from home itu lebih ke kita harus mengenali dalam diri kita ini ada siapa. Luarnya dari Fitri nih. Tapi Dalamnya. jangan lupa jasmaninya itu kan ada Fitri jasmani. Secara rohaninya ditiupkan ruh bagian dari siapa itu. Masya Allah. Nah, itu adalah Tuhan dalam diri yang ingin dikenali. Jadi dengan jadi Socrates itu adalah seorang filsuf Yunani juga yang hidup pada masa udah lama banget lah sebelum adanya nabi-nabi. Dan dia dinyatakan sebagai salah seorang nabi juga ya. Nabinya Allah juga. Dia bilang ini, know thyself. Lalu di Islam ada apa? Siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Jadi sebenarnya mental health issue itu untuk kita mengenali diri kita, Betul. memahami potensi diri. Kalau kita pakai pikir, frekuensinya terbatas kan. Iya, bisa gila juga. Tapi kita punya kesadaran jiwa yang tanpa batas. Nah, itu yang harus didampingi oleh seorang mursyid. Nah, Nggak bisa sendiri. Jadi harus berguru. Mursyid itu guru. Betul. Gimana yang bisa meng-guidance kita, menunjukkan yang lebih baik. Betul. Karena ibaratnya kalau kita membaca sesuatu atau mempelajari sendiri, belum tentu itu yang. Ininya kan kreatif kan pikiran kita kan, akal kita. Oke, jadi ada juga beberapa artikel menyatakan dalam satu hari setiap orang memiliki 35.000 keinginan. Nah, Jadi bayangkan pada saat kita Betapa tidak liarnya ya. betul, betapa pintarnya, betapa hebatnya otak kita ini kalau Kreatif. kalau tidak dibarengi dengan yang karena tadi. kalau aku di meditasi, kita diajarkan tentang pikir itu tuh sumbernya, energinya tuh ego. Oke. Ego itu memang sesuatu yang harus dimiliki saat kita hidup kan. Tapi kalau kita ditunggangi oleh ego, ya nggak baik juga. Susah sampai kapan dong, kita kan hidup bersosialisasi ya kan, Iya. dimana kita harus bisa mengerti juga alam sekitar responnya bagaimana gitu ya. Benar. Kurang lebih. Jadi kalau kita harus memahami dalam diri kita itu ada jiwa, I'm a soul gitu. Nah, di dalam jiwa itu ada power yang ibaratnya energinya itu sumbernya adalah ruh. Disitulah unlimited energi dalam diri manusia. Luar biasa, sahabat podcast mungkin mendengarnya agak berat ya, tapi memang sebetulnya ini Perjalanan. perjalanan. Kami berdua juga mengalami itu dia roller coaster dalam kehidupan, sehingga ya kita pernah juga begajulan bareng, gila-gilaan bareng, terus nadanya 7 oktav ya kan, tapi alhamdulillah seiring waktu mungkin ya alhamdulillah banget ya kita benar-benar bersyukur yang Iya. unpredictable, sehingga kita bersaudara. Memang kita ini satu, saya keluarga dari almarhum bapak saya, beliau adalah salah satu adik sepupu ataupun adik bapaknya, adiknya papa saya, gitu kan. Lupa ya teh. Lupa ya teh. Kita satu nenek lah ibaratnya. Satu nenek, satu oma. Tapi alhamdulillah walaupun kita berdiri, bergerak ataupun bertumbuh kembang masing-masing, Allah menyatukan kembali. Benar. Dengan caranya yang sangat luar biasa, dan mungkin sebagian sahabat podcast sudah tahu lah backgroundnya kita metalnya kayak apa. Dan insya Allah
apapun itu menjadikan kita sekarang menjadi jati diri yang lebih baik. Amin. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak atas Sama-sama. sharingnya. Ya Insya Allah Allah. sangat bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan kalau misalkan bisa kita kasih tarik kesimpulan, tadi dari pembicaraan kami adalah pencegahan gangguan mental, salah satunya dengan melakukan aktivitas fisik yang tetap aktif namun penuh dengan kesadaran, lalu tetap menjaga pemikiran kita agar tetap berpositif thinking gitu, terus mengaplikasikan bentuk self love yang tadi pada diri sendiri, dan mungkin boleh juga mencari bantuan profesional karena butuh sharing ataupun masuk ke dalam komunitas yang positif, dan juga mencari guru ataupun mursyid kalau kami Aku boleh nambahin satu nggak? boleh dong. Kenali setiap kejadian itu sebagai mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Masya Allah, Masya Allah. Ini Dari satu ujian, keujian kekurangannya kita apa? jadi mengevaluasi Ya, jangan berhenti evaluasi diri terus karena dengan dan situ mengimprove kita akan terus. belajar. Nah, Masya Allah. Tuh, dengar sahabat podcast, ini juga tamparan buat diri saya, sehingga insya Allah namanya kita ya manusia. Belajar terus kan, Teh? Betul. Harus terus bisa belajar lebih Iya. lebih baik lagi sampai nanti akhirnya waktunya tiba. Stop Gitu. being victimized, tidak menyalahkan apabila terjadi sesuatu, stop menyalahkan orang lain atau keadaan, tapi lebih ke take a step back, introspeksi. Ya. Jadi kita bisa memahami kenapa ini bisa terjadi, kesalahan kita di mana. Kita harus berani mengakui kesalahan diri. Oke. Jadi itu adalah tips untuk mengenali diri. Dan mungkin juga kita juga harus tidur yang cukup, itu pengaruh ya. Iya. Makanan juga mungkin Benar. berpengaruh. Tadi kan kelebihan dan kekurangan diri itu tadi kan. Betul. Makanya mungkin di sini juga pesan untuk teman-teman sahabat podcast di luar sana yang mengalami gejala-gejala yang memang terasa mental health-nya terganggu lah ya. Nah, mungkin tadi banyak sekali yang kami berdua sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Amin. podcast, dan sehingga apapun masalah kalian, ini adalah pilihan. Kalian mau atau tidak keluar dari masalah itu, karena kehidupan kita akan terus dibarengi ataupun didampingi dengan berjuta ragam masalah. Namun jangan khawatir, Allah telah mempersiapkan seluruh jawabannya, sehingga kembali lagi kepada Anda mau atau tidak untuk sukses ataupun lebih baik. Iya. Oke, untuk itu kesehatan jiwa adalah hak kita semua sebagai hak asasi manusia. Maka ini saatnya kesehatan jiwa harus tersedia untuk semua orang. Perawatan kesehatan primer yang berkualitas dan dapat diakses merupakan fondasi jaminan kesehatan yang universal. Oke, mungkin kali ini kesempatannya sampai di sini tidak terasa. Thank you juga, Barakallah. Sehat selalu, tetap glowing, sehat bahagia. Terima kasih. Terima kasih Terima atas kasih ya sudah sharingnya. menonton. Oke, kalau gitu kami berdua pamit undur diri. Tetap bersama kami di next episode, karena ada episode yang sangat luar biasa dan menarik, dan saya akan sertakan Tete Reza Della di episode selanjutnya. Oke, siap ya. Terima kasih, Barakallah. Sampai jumpa sahabat podcast. Tetap ngobrol bareng Ade Fitri, sharing you. Assalamualaikum.